Saudara Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh mengucap syukur bersama-sama kembali beribadah di rumah Tuhan, yaitu di Gereja Tiberias. Kita percaya saudara bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Amin saudara. Apapun masalah, pergumulan, apapun tantangan hidup kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita, mengerti dan pasti akan menolong setiap kita. Dan itu mari kita respon setiap kebaikan Tuhan Yesus dengan datang, memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi yang begitu indah. Tuhan boleh karuniakan bagi kami, pagi yang penuh dengan berkat, pagi yang penuh dengan mujizat. Kami percaya di dalam Engkau kami tahu Tuhan Allah kami yang perkasa akan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada di penghujung bulan ini Tuhan, untuk boleh datang kembali beribadah, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa akan memberkati setiap kami. Kami berdoa Tuhan yang memberkati setiap kami yang menyembah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Ini kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Tuhan Yesus, buka hatimu saudara, kita sama-sama sembah Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Angkat tanganmu, sama-sama kita mengucap syukur. Katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita sudah. Katakan dari awal bersama-sama, katakan sudah. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masalah hidup kami Tuhan, kami mau katakan lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan Tuhan Yesus penolong setiap kami. Amin Tuhan. Yang aku percaya. Mari yang kedua
angkat tanganmu bersama-sama jemaat Tiberias. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus sama-sama. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita boleh bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pagi hari ini, katanya terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Katakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Dengar seruan doa kami Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya hanya Engkau yang mau menolong setiap kami. Hanya Yesus yang bersama dengan kami Tuhan. Aku percaya kepada janji-Mu Tuhan. Bawa hati yang menyembah, bersama kita berdoa, meminta yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap kami. Dengan syukur kami datang Tuhan. Dengan iman kami tahu kami menerima yang terbaik pagi hari ini. Angkat tanganmu jemaat Tiberias. Dengan sungguh sama-sama kita mau katakan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih ya Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih Tuhan setia kapanpun. Dalam hidup ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Kembali katakan bersama-sama saudara, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin Tuhan. Katakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih. Kami berterima kasih. Bersama-sama katakan saudara, buat kasih,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari satu suara bersama-sama katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat, menolongku Tuhan. Sama-sama, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kami, buat kasih setiamu. Mari kembali katakan dengan tangan yang terangkat bersama-sama, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bersyukurlah, mari bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu baik. Dalam setiap musim hidup kami mengatakan kasih setiamu pada kami Tuhan. Ku bersyukur bersama. Katakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Hidup ini milikmu Tuhan. Dengan syukur kami datang percaya. Setiamu Tuhan kami nantikan terjadi. Yang tepat ini menjadi tempat kesaksian kami Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini Tuhan, seperti di surga. Oh Yesus, tunjukkanlah ya Tuhan kuasa-Mu di antara setiap orang percaya di tengah-tengah ini Tuhan. Angkat tanganmu saudara, berdoa, berserah, karena Tuhan selalu baik dalam hidup setiap kita. Katakan, thank you Jesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan bagi Bapa kita yang setia, saudara. Angkat tanganmu kembali, katakan, Kau tunjukkan bagi kami. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan dalam hidup ini. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Tuhan kami mulia, Bapa, Kau setia. Mari dengan iman bersama-sama kita mau katakan, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau selalu setia, Tuhan. Kau setiap musim hidup kami. Tuhan selalu setia bagi orang percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengan syukur kami datang ya Tuhan, menyadari bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang selamanya baik, memberkati dan mencukupkan setiap kehidupan kami. Kami bawa hati kami yang menyembah Tuhan. Kami siap bersorak-sorai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya, kita beri kemuliaan saudara bagi Tuhan Yesus. Kita beri salam kanan kiri kita. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti. Haleluya. One, two, three, kita datang dengan segenap syukur buat janji Tuhan, buat kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya.
hadir kembali di saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita diberkati lebih lagi pada pagi hari ini, sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Jika iman kita bertumbuh, maka kedewasaan rohani kita pun juga bertambah. Dengan iman yang selalu bertumbuh, kita akan menerima janji-janji Allah digenapi dalam hidup kita. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman membuat hidup kita menjadi segar dan selalu menghasilkan buah. Jika firman Tuhan itu diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat. Iman bertumbuh dan hidup dalam kasih dan pengampunan terhadap sesama. Mengampuni orang lain akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Iman kita akan luar biasa jika kita hidup dalam kasih. Kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada hal-hal yang kita jalani sebelumnya. Ketika kita gagal, jangan putus asa. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita dan pendewasaan rohani kita, dan percayalah Tuhan Yesus bersama kita. Marilah saudara sekalian, kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan kita tidak mempunyai iman yang gagal ya, dan tidak gagal dalam beriman. Percaya dan jangan pernah lupakan Tuhan dalam perencanaannya. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus. Video khotbah selengkapnya dari Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat disaksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Di pagi hari ini saudara, sama-sama kita mau diberkati terlebih dahulu melalui suara Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Pasti dan Yakin Tuhan Memelihara Kita. Romawi yang pertama dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Tuhan Yesus, berkatilah acara Natal Tiberias hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025, penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Berkati semua jemaat yang hadir, doa-doa mereka Tuhan kabulkan, dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya, dalam Romawi yang kedua, untuk pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. Yang pertama, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 57 sampai 58, Yosua 24 ayat 15. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan kepada Tuhan adalah komitmen kita kepada Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan Yesus. Kesetiaan mengikut Tuhan Yesus adalah sebuah komitmen untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus apapun keadaannya. Kesetiaan kepada Tuhan adalah pilihan yang diambil untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Yang kedua, percaya Tuhan Yesus itu ajaib. Dalam Yeremia 40 ayat 4-5, Yeremia 17 ayat 7, dan Keluaran 34 ayat 10. Bila kita membaca firman Tuhan atau Alkitab, kita lihat kisah-kisah dalam Alkitab bahwa dalam banyak kasus Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal. Banyak perkara-perkara ajaib dari Tuhan yang dicatat dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Semua itu dilakukan Tuhan, tujuannya untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya agar kita pasti dan yakin Tuhan memelihara kita, kita harus percaya Tuhan itu ajaib. Dan yang ketiga, percaya masa depan cerah. Dalam Yeremia 29 ayat 11, Amsal 23 ayat 18, dan Mazmur 68 ayat 3, bagi kita orang percaya, masa depan sungguh ada. Hal ini hendaknya yang menjadi keyakinan kita, yaitu masa depan kita penuh harapan, dan kita jangan sekali-kali meragukan
firman-Nya. Masa depan orang percaya telah Tuhan siapkan sedemikian rupa. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita meragukan masa depan kita di dalam Tuhan. Hidup ini memang perjalanan panjang yang harus kita lewati, tapi percaya Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dan Tuhan sudah menyediakan masa depan yang cerah untuk kita orang percaya. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kita pasti diberkati Tuhan. Dan sama-sama di pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mau teduhkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah kami telah menaikkan penyembahan kami, pujian kami di hadapan Tuhan Yesus. Tiba saatnya hati kami rindu untuk merenungkan, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Lusli, Tuhan urapi setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ia memberikan kekuatan, memberikan kemenangan bagi setiap kami. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kau yang sanggup ubahkan hatiku, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau. Bersama-sama kita bangkit berdiri, mari kita sambut kepada firman Tuhan. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau. Kasih Kristus, kami persilakan hamba yang terkasih Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau Yesus, penasehat, penasehat
Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya. Selalu baru berkat pemeliharaanmu Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyelamatanmu Tuhan Yesus yang kau karuniakan untuk kami saat Tuhan Yesus datang kembali, dikaruniakan tubuh kemuliaan bersama Tuhan Yesus kekal di sorga. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu Engkau menjadikan kami bait Roh Kudus. Roh Kudus, terima kasih. Engkau selalu menyertai, menolong, menuntun, menjaga kami, menguatkan kami dalam setiap detik dan langkah hidup kami. Kami rindu mengenal-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu mengenal kasih karunia anugerah-Mu Tuhan Yesus yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dan Roh Kudus tolong kami oleh kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan kami semakin hari semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Semakin ada dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak terpisahkan sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin. Apa yang Tuhan Yesus mau sampai kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang Kau karuniakan untuk mendengarkannya. Tersampaikan pada setiap pribadi. Kebenaran firman Tuhan, aliran air hidup yang mengubahkan, yang membaharui, yang menyembuhkan, yang membalut, yang memulihkan, dan yang membasuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni dan dibenarkan. Sehingga kami dengan iman bisa berkata dengan ucapan syukur. Kami adalah orang benar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami, Juru Selamat kami, setiap kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk, selamat hari Minggu. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Jika Kamu Tahu. Amin. Katakan sama saya, jika saya tahu. Amin. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Saya nggak bisa potong atau menyingkat supaya saudara ngerti seluruhnya jalan ceritanya. Mari kita lihat Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-18. Kebenaran firman Tuhan yang selalu saya baca berulang, selalu ada revelation yang baru, selalu ada penyataan Allah yang baru di dalam setiap kata kalimatnya. Mari kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 18, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Ia harus melintasi daerah Samaria. Katakan sama saya, Tuhan Yesus harus. Amin. Mari kita lihat ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Dan kata-kata ini ayat yang ke-10 berbicara sangat kuat di hati saya, jikalau kamu tahu.
Amin. Sekali lagi kita baca ayat ini, ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang apa? Karunia Allah dan tentang apa? Siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Supaya hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya juga tahu akan karunia Allah dan mengenal pribadi Tuhan Yesus. Amin. Jika kamu tahu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14 kita baca bersama-sama. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang kemari, datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Amin. Saya mulai dari ayat 18 dulu. Saudara bisa membayangkan bagaimana kehidupan perempuan Samaria ini? Punya 5 suami dan yang sekarang bukan suaminya. Saya nggak kebayang saudara ketika merenungkan. Bahkan di konteks modern sekalipun. Nggak kebayang bagaimana perjalanan hidupnya. Bagaimana kalau saya boleh katakan dalam keadaan demikian berantakan hidupnya. Dia mengalami satu keadaan yang trauma sosial. Dia mengalami satu keadaan yang masalah dalam relasinya. Dia mengalami satu keadaan yang miskin penerimaan. Kenapa? Orang akan mencibir dia ketika dia nongol, mungkin tahu kehidupannya. Ibu-ibu apalagi pada zaman itu di sana, jangan deket-deket. Jangan sampai putri kita sama seperti dia, menjadi bahan perbincangan dan sebagainya. Belum lagi kalau kita bayangkan bagaimana kompleks kehidupannya, nggak bisa dibayangkan perjalanannya setiap hari, bagaimana dia dikecewakan, bagaimana dia disakiti, bagaimana dia dilukai, bagaimana dia memulai lagi, bagaimana dia hancur lagi dan sebagainya, nggak kebayang saudara. Begitu lelahnya kehidupannya, begitu berantakannya, begitu salah jalannya, begitu salah keputusannya. Tetapi Tuhan Yesus ada di sana untuk memulihkan dan menyelamatkannya. Katakan amin. Mari kita lihat di dalam ayat yang keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Amin. Saudara baca dalam kitab Injil. Ada banyak kali Tuhan Yesus melayani begitu banyak orang. Ratusan orang, ribuan orang, tidak terhitung. Semua orang yang datang kepadanya, semuanya disembuhkannya. Semua yang menjamah jubahnya, semua mengalami kesembuhan. Tuhan Yesus melayani begitu banyak orang, tetapi ada waktu Tuhan Yesus melayani bahkan satu orang saja. Tuhan yang datengin, katakan amin. Tuhan yang tungguin, Tuhan yang cari, amin. Saya percaya demikian juga Tuhan Yesus tetap sama dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Mungkin saudara ada di tengah kerumunan, begitu banyak jemaat gereja, tetapi dengar baik, Tuhan juga cari saudara secara personal. Tuhan nungguin saudara secara personal. Dan Tuhan ada buat saudara dan saya secara personal. Katakan amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan ia harus melintasi daerah Samaria. Ketika saya baca renungkan kata harus ini, enggak bisa enggak. Harus terjadi, harus terlaksana. Bahkan di dalam kamusnya dikatakan by all means, dengan segala cara itu harus terjadi. Artinya apa? Sesuatu yang penting, yang gak bisa kalau enggak. Amin. Untuk apa? Untuk menyelamatkan satu orang
yang hidupnya sudah begitu kompleksnya. Dan Tuhan Yesus melintasi daerah Samaria. Sebenarnya pada zaman itu, menurut tradisi, orang-orang Yahudi nggak akan melintasi daerah Samaria kalau mereka berjalan dari bawah, dari Yerusalem ke Galilea atas. Mereka nggak akan berjalan menginjakan kaki di daerah Samaria. Itu sebabnya orang Samaria tahu, nggak pernah ketemu orang Yahudi. Lalu mereka akan menyisir sungai Yordan, jalur sebelahnya lagi, untuk lewat sampai kepada Galilea. Tapi firman Tuhan katakan ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi kalau hari ini saudara di tempat ini, kalau hari ini kau ada di depan layar monitormu untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah menunggu saudara dan saya. Amin. Tuhan mencari kita secara personal. Mari kita lihat lagi ayat yang ke-5 di sana. Ayat yang ke-5 kita lihat. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Ayat yang ke-7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Amin. Saudara, siapa yang memulai pembicaraan lebih dulu? Tuhan Yesus. Bukan perempuan Samaria itu. Betul? Artinya Tuhan Yesus yang berinisiatif. Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk memulihkanmu. Jadi miliki dengan iman bahwa mungkin sebelum kita berseru Tuhan tolong, Tuhan Yesus berinisiatif mau menolong hidupmu. Tuhan Yesus mau memulihkan keadaanmu. Tuhan Yesus mau menyembuhkanmu. Tuhan Yesus mau menyelamatkan anggota keluargamu. Katakan amin. Katakan sama saya, Tuhan berinisiatif. Amin. Nah, kalau kita dikatakan kita adalah anak Tuhan, Dia di dalam kita, kita di dalam Dia, maka jadilah orang-orang yang berinisiatif juga dalam relasi. Katakan amin. Terutama dalam melayani Tuhan, memberitakan Injil, menyatakan kasih Kristus, menjadi garam dan terang, berinisiatif. Bukan responsif atau pasif, tapi berinisiatif. Mari kita lihat di sana, ayat yang ke-8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu. Karena perempuan Samaria ini belum tahu. Dan Tuhan Yesus mau kasih tahu. Tuhan Yesus mau dia mengalami, menerima karunia Allah dan pribadi Tuhan Yesus. Amin. Jikalau kamu tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Jadi seluruh berkat yang diterima oleh perempuan Samaria ini, bagaimana hidup dia dipulihkan, bagaimana dia menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil, memberitakan Yesus adalah Kristus, dan seluruh kota oleh karena kesaksiannya datang pada Yesus. Dimulai dari apa? Jikalau kamu tahu. Dan saya percaya berkat yang sama. Berkat kepenuhan di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya akan dan pasti terima. Jikalau kamu tahu. Katakan amin. Karena ada banyak kali kita nggak tahu. Atau sering kali kita tahu tetapi kita lupa. Atau sering kali kita sudah tahu tetapi terhimpit oleh masalah, tekanan, kesesakan. Sehingga fokus kita beralih dari pengenalan kita akan Tuhan. Mungkin kita sudah tahu, tetapi iblis berusaha menipu di pikiran kita, menyibukkan, membuat cabang sini sana di pikiran kita. Sehingga kita tidak fokus apa yang Tuhan mau, saudara dan saya tahu. Supaya hari ini kita tahu. Dan kita bukan hanya tahu, tapi kita mengerti, kita menerima, dan kita mengalami. Mari kita lihat, kembali di sana ayat ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Karena jikalau kita tahu tentang karunia Allah, jikalau kita tahu mengenal pribadi Tuhan Yesus, saudara akan tahu apa yang akan kau minta. Dan saudara akan tahu apa yang Tuhan Yesus punya.
Saudara akan tahu apa yang Tuhan Yesus akan berikan dalam hidupmu. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Mari kita breakdown satu-satu. Apa yang Tuhan Yesus mau perempuan Samaria ini tahu? Yang pertama, perempuan Samaria ini tadinya dia tahu tentang apa? Tradisi, dia tahu tentang adat istiadat, dia tahu tentang stereotip, dia tahu tentang pandangan orang bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kebalikannya, orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Dia hanya tahu tentang adat istiadat, dia tahu hanya tradisi, dia tahu perintah turun-temurun, tetapi dia tidak tahu kebenaran. Dan Tuhan Yesus mau perempuan Samaria ini tahu kebenaran. Amin. Bahwa yang datang, yang menjumpainya adalah Allah yang mau menyatakan karunia-Nya. Amin. Demikian juga saudara dan saya. Mungkin selama ini kita dibesarkan tahu tentang tradisi, tahu tentang adat istiadat, tahu tentang perintah, nasihat, turun-temurun. Tetapi yang Tuhan Yesus mau engkau tahu pribadinya dan kasih karunia-Nya yang ada buat saudara dan saya. Yang Tuhan Yesus mau engkau tahu adalah kebenarannya yang memerdekakan. Karena seringkali adat istiadat, tradisi, ada yang berbeda dari kebenaran dan itu membelenggu hidup orang. Tapi Tuhan Yesus mau engkau mengalami kepenuhan karena tahu kebenaran. Amin. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-11 di sana. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Yang dia tahu hanya sebatas kapasitas, sebatas alat yang diperlukan, sebatas metode, sebatas sumber yang terbatas. Tapi yang Tuhan Yesus mau perempuan Samaria ini tahu. Sumber yang tidak terbatas. Cara Allah yang tidak pernah diduga. Katakan amin. Seringkali yang ada di pikiran kita yang kita tahu hanya sumber daya kita. Kapasitas, kemampuan kita dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau engkau tahu. Bahwa Tuhan Yesus yang pencipta segalanya dan sumber segala yang tidak terbatas ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apakah air hidup itu? Bagaimana kita bisa menerima air hidup itu? Bagaimana air hidup itu mengalir dalam hidup kita sampai kepada hidup yang kekal, bahkan memancar. Bukan hanya diam, tetapi mengalir dan memancar. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-7, ayat 37 sampai ayat 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bagaimana aliran air hidup itu mengalir? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat 38 kembali kita baca bersama-sama. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bagaimana air hidup itu mengalir? Percaya kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Percaya oleh karena firman-Nya. Katakan amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes 20. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31 kita baca. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat
supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Jangan pernah lepaskan. Jangan pernah menjauh dari pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Dan percaya dalam namanya. Katakan amin. Itu sebabnya murid-murid gereja mula-mula, jemaat mula-mula sampai martir. Karena pilihannya adalah tetap percaya nama Yesus atau menyangkal nama Yesus sekalipun taruhannya nyawa. Tapi mereka tidak menghiraukan nyawa mereka. Kenapa? Karena hidup kekal. Katakan amin. Kamu percaya di dalam namanya, kamu memperoleh hidup kekal. Amin. Saudara, mari kita lihat kembali di sana. Kita lihat ayat yang Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Ini kan jadi perempuan itu pengen kasih tahu, Tuhan saya tahunya ini, tetapi Tuhan mau kasih tahu. Jika kamu tahu, amin. Apa yang belum kamu tahu? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kita lihat dulu di sana. Ayat yang ke-12. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Yang ia tahu adalah apa? Kebanggaan, berkat, status. Sumur ini peninggalan Yakub kepada Yusuf, kepada anak-anaknya. Mempunyai sejarah yang luar biasa sebagai patriark dari bangsa Israel, sebagai bapak dari bangsa Israel. Mereka membanggakan itu, mereka membanggakan status itu, mereka membanggakan berkat itu. Ini sumurnya Yakub, tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada segala status. Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada segala kebanggaan. Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada segala harta yang sifatnya fisik. Supaya kamu tahu. Kadang-kadang kita hilang fokus. Kita menganggap masalah kita, tekanan kita, persoalan kita, kesulitan kita. Apalagi kalau itu berlangsung lama. Dan gak tahu belum kelihatan ujungnya, seolah-olah lebih besar daripada Tuhan. Atau seringkali kita tahu, kita lupa bahwa berkat itu kita menganggap lebih besar, mujizat lebih besar dari pribadi Tuhan sendiri. Tapi yang Tuhan Yesus mau engkau tahu bahwa Tuhan terlebih besar dari segalanya. Pribadi Tuhan Yesus lebih besar daripada segala status, daripada segala kebanggaan, daripada segala harta, pada segala benda yang bisa dibanggakan. Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada segala masalahmu, persoalanmu, tekananmu. Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada segala mujizat yang memang bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Sehingga yang kau nantikan, yang kau prioritaskan dalam hidupmu adalah relasimu dengan Tuhan. Karena seringkali yang kita tahu, kita hanya mau mujizat yang eksternal. Bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan membebaskan saya dari masalah ini, bagaimana Tuhan buat mujizat menyediakan buat saya. Itu yang kita mau tahu. Tapi yang Tuhan Yesus mau engkau tahu, bukan hanya mujizat eksternal, tetapi juga mujizat internal. Hidupmu yang diubahkan oleh kasih Tuhan. Hidupmu yang mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu adalah mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Karena untuk terjadinya hubungan yang erat dengan Bapa di sorga, hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, darah yang mahal harus tercurah di atas kayu salib. Amin. Jadi kita bukan hanya tahu yang kita pengen tahu, kita bukan hanya tahu yang pengen kita perlu, tapi Tuhan mau engkau tahu sepenuh-penuhnya. Apa yang terutama? Amin. Sehingga mungkin engkau belum menerima mujizat Tuhan. Mungkin engkau belum menerima titik terang atau pertolongan Tuhan belum dinyatakan dalam hidupmu. Tetapi engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau tetap erat dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu pun mujizat kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Katakan amin. Untuk tetap percaya. Untuk tetap setia. Untuk tetap berharap. Untuk tekun berdoa. Untuk tetap bersabar. Dan pasti ada satu waktu nanti Tuhan pasti membukakan pintu bagimu. Katakan amin.
Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Yang 5 suami tadi mungkin sudah pisah, sudah bercerai atau sebagainya. Jadi ketika dia katakan aku tidak mempunyai suami, karena memang yang sekarang statusnya bukan suami. Enggak kebayang hidup yang bagaimana yang dijalani oleh perempuan ini. Begitu kompleks, begitu menderita. Begitu menyesakkan, begitu melelahkan, begitu berantakan dan sebagainya. Tapi dengar baik, Tuhan Yesus menerima dia apa adanya, bukan ada apanya. Amin. Tuhan Yesus menerima saudara dan saya apa adanya kita, bukan ada apanya kita. Seringkali kita menerima orang lain, kenapa? Karena ada kepentingan. Kita dekat dengan orang lain, kenapa? Karena ada kepentingan. Kita berusaha mendekat kepada orang lain, kenapa? Karena ada apanya. Tapi firman Tuhan mengajar saudara dan saya, apa artinya mengasihi sesama kita adalah menerima apa adanya, bukan ada apanya. Amin. Mari kita lihat di sana. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Tuhan gak bilang, hei kenapa hidupmu jadi berantakan gini? Apa yang telah engkau buat? Tuhan Yesus menerima dia dan tidak menghakimi dia, tetapi memulihkan, menyelamatkan, dan memberikan air hidup, yaitu apa? Firman-Nya. Firman yang membuat perempuan Samaria ini percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias dan hidupnya diubahkan. Katakan amin. Tuhan menerimamu. Tuhan tidak menghakimimu. Dia telah menanggung segala penghukuman itu di atas kayu salib buat saudara dan saya. Supaya dia membenarkanmu dan engkau berjalan mengalami pengenalan yang benar. Hidup dalam persekutuan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Jika kamu tahu tentang karunia Allah dan mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus. Mari hari-hari ini benar doa kita penting untuk Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu, Tuhan berkati ini, Tuhan berkati itu, Tuhan buka jalan ini, Tuhan buka jalan itu, Tuhan sembuhkan ini, itu dan itu. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini jadikan juga prioritas. Tuhan tolong saya, buat saya semakin tahu dan lebih tahu pribadimu Tuhan Yesus. Punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena sekalipun engkau di tengah masalah, di tengah pencobaan, firman Tuhan yang memberimu kekuatan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu. Dan kau akan melewatinya. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat di sana. Kembali. Ayat yang ke-19. Percakapan ini masih terus berlanjut. Tuhan mau kasih tahu apa yang Tuhan mau perempuan ini perlu tahu. Nenek moyang kami, ke ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Karena pemahaman dia, pengetahuan dia pada saat itu hanya sebatas nabi. Karena sedikit orang yang tahu, kecuali murid-muridnya, bahkan murid-muridnya pun lamban untuk mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang menyatakan dirinya menjadi manusia. Pemahaman perempuan Samaria ini pada saat itu baru sebatas pemahaman banyak orang bahwa hanya seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau menyatakan, akulah dia, akulah Mesias. Yang menarik di sini, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Mesias, Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Kristus, akulah dia, bukan kepada para pembesar, bukan kepada orang-orang yang merasa hidupnya saleh, bukan kepada orang-orang yang mengaku kehidupan beragamanya demikian hebat, bukan kepada orang Farisi, bukan kepada ahli Taurat, tetapi kepada seorang perempuan yang hidupnya telah berantakan. Dan Tuhan Yesus menjadi Kristus, Mesias, dan Tuhan dalam kehidupannya. Katakan amin. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan Yesus menunggumu.
untuk engkau tahu, untuk kau mengenal, untuk kau mengalami bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan dan Raja, Mesias, penyelamat dan penolong dalam hidupmu. Katakan amin. Mari kita lihat, baca kembali. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yang perempuan ini tahu adalah apa? Tempat, tata cara mengenai penyembahan. Tetapi yang Tuhan Yesus mau perempuan Samaria ini tahu siapa yang disembah. Bagaimana penyembah yang dicari oleh Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang. Ayat 11, ayat 21 dulu. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saya sangat diberkati Tuhan Yesus ketika Tuhan menyebut dalam bahasa aslinya kata hai gune. Kata gune itu adalah seperti hai madam, hai Mrs. Suatu panggilan yang paling tinggi untuk seorang perempuan. Yang dimana di mata banyak orang perempuan ini direndahkan. Perempuan ini tidak bisa diterima di lingkungan sosial. Perempuan ini dianggap aib, perempuan ini dianggap cemar, perempuan ini dianggap masalah, contoh yang buruk. Tapi tidak di mata Tuhan. Tuhan Yesus memanggilnya dengan sebutan hei gune. Panggilan yang paling tinggi untuk seorang perempuan. Amin. Mari kita lihat. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat yang ke-24 kita baca. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Seringkali orang hanya batas tahu bagaimana tata cara ibadah, tempat ibadah dan sebagainya. Tapi yang Tuhan Yesus mau engkau tahu siapa yang kita sembah. Bagaimana kita menjadi penyembah yang benar. Amin. Di dalam roh dan kebenaran. Ini satu bagian khusus lagi kalau mau dikhotbahkan. Mari kita lanjut. Ayat yang ke-25. Kembali lagi perempuan ini kasih tahu sebatas apa yang dia tahu. Tapi Tuhan Yesus mau perempuan Samaria ini tahu apa yang Tuhan mau dia tahu. Amin. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26 kita baca bersama-sama di sana. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow. Ketika saya baca ayat firman Tuhan ini, wow. Peristiwa percakapan perempuan Samaria ini adalah pelayanan awal Tuhan Yesus. Amin. Murid-murid menerima pernyataan Tuhan Yesus. Itu di ujung-ujung, di akhir. Ketika di Matius 16 dekat Kaisarea Filipi, Tuhan bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, bukan manusia yang mengatakan kepadamu, tapi Bapakku di sorga. Tapi perempuan Samaria ini menerima anugerah karunia Tuhan Yesus yang tidak terkatakan. Karena di awal pelayanannya, Tuhan Yesus katakan, menyatakan dirinya, akulah dia. Akulah Kristus, akulah Mesias. Kepada seorang yang gak masuk hitungan di antara orang lainnya. Kepada seorang yang sudah dianggap sampah, kepada seorang yang sudah dianggap termarginalkan, kepada seorang yang terpinggirkan. Gak masuk hitungan. Tapi buat Tuhan Yesus satu jiwa begitu berarti dan berharga. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kenali hatinya Tuhan.
Tuhan mau engkau diselamatkan, Tuhan mau engkau sembuh, Tuhan mau engkau pulih, Tuhan mau engkau damai sejahtera, Tuhan mau engkau mengalami kelegaan, Tuhan mau engkau mengalami ketenangan, Tuhan mau engkau sehat, Tuhan mau engkau berkecukupan bahkan berkelimpahan, Tuhan mau engkau berhasil, Tuhan mau. Dan di atas semuanya itu Tuhan Yesus mau engkau lebih mengenal Dia, lebih lagi, lebih lagi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat 28, ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Ayat 28, 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat dia, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Bagaimana hidup perempuan ini diubahkan ketika Tuhan Yesus kasih tahu apa yang Tuhan mau dia tahu. Bahwa Yesus adalah Mesias. Bahwa Yesus adalah air hidup yang memancarkan kehidupan yang kekal. Bahwa Yesus menerima apa adanya dia, bukan ada apanya. Bahwa Yesus tidak menghakiminya. Bagaimana Tuhan Yesus menghargai perempuan ini dengan panggilan Hei Gune. Bagaimana Tuhan Yesus mau hidupnya dipulihkan. Bagaimana Tuhan Yesus mau dia keluar daripada kesesakan hatinya, kelelahan hidupnya. Dan dia mengalami itu. Sehingga tempayan itu, air dari sumur Yakub yang ia banggakan sebelumnya, bukan lagi prioritas. Dia pergi ke tengah kota, ada aliran air hidup yang mengalir, yang dia telah alami, yang mengubahkan hidupnya, yang dia mau beritakan kepada banyak orang, saya telah berjumpa seorang yang tahu segala yang saya perbuat, yang selama ini dia umpetin, yang selama ini dia sembunyikan, yang selama ini dia tutup rapat-rapat, sekarang dia menjadi saksi Kristus bahwa hidupnya sudah diubahkan. Orang bisa ngelihat yang tadinya perempuan ini kelihatanlah hidupnya itu stres, hidupnya itu tertekan. Itu sebabnya dia ambil air jam 12 siang, di luar dari kebiasaan. Karena biasanya perempuan-perempuan Samaria maupun Yahudi ngambil air itu pagi-pagi benar dan beramai-ramai sambil bersenda gurau, sambil bercerita dan sebagainya. Tapi dia sendirian, nunggu sepi, nunggu siang, nunggu hari yang paling terik yang dihindari orang. Karena dia sendiri dihindari orang. Tapi ketika dia mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, ketika dia mengerti akan karunia Allah, air hidup itu memancar keluar dan menjadi berkat buat seisi kota. Saya berdoa pengenalanmu yang benar akan pribadi Tuhan Yesus, akan karunia Allah, menjadi berkat Tuhan, dimulai dari keluargamu, keluarga besarmu, di lingkungan di mana Tuhan menempatkanmu, di lingkungan sosialmu, studimu, lingkungan kerjamu, lingkungan pelayananmu, ada hidup yang diubahkan oleh pengenalan akan Tuhan Yesus. Jika kamu tahu. Amin. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Seorang pemain musik, pemimpin pujian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu sudah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 39, Yohanes 4 ayat 39. Saya bacakan kembali. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Alkitab memang tidak mencatat seperti yang Yohanes katakan. Ada banyak yang gak dicatat dalam kitab ini. Tapi apa yang ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan di dalam namanya kamu beroleh hidup yang kekal. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi 2 hari di Samaria.
Tuhan Yesus mau mereka tahu, katakan amin. Tuhan Yesus mau mereka mengenal karunia Allah dan mengenal pribadi Kristus. Kalau saudara masih memiliki akses, baik secara on-site, offline, dan online. Saudara bukan kebetulan ketika di rumah, lewat gadget saudara, kebenaran firman Tuhan sampai. Ada suatu mungkin puji-pujian sampai kepadamu, atau kerinduan Tuhan untuk membawamu bersekutu dengan Tuhan. Atau Tuhan Yesus masih mengaruniakanmu untuk ada di tempat ini, untuk kita beribadah datang kepadanya. Dengar baik, Tuhan mau engkau tahu, katakan amin. Karunia Allah dan pribadinya yang begitu sangat mengasihi. Dia tidak menghakimi, dia menerimamu apa adanya. Dan dia mau memakaimu menjadi saksi kasih kuasa yang begitu besar. Menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Amin. Mari kita lihat di sana ayat yang 42. Seorang pemimpin pujian. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu. Katakan sama saya, kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Tuhan Yesus mau engkau benar-benar tahu, mengalami, bukan lagi dari kata orang, bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kerinduan-Mu Tuhan untuk kami tahu. Itu sebabnya kebenaran firman-Mu Tuhan terus Engkau nyatakan sampai kepada kami. Untuk membawa kami dalam persekutuan yang lebih erat lagi dengan Engkau Tuhan. Untuk membawa kami semakin lebih dalam lagi mengenal-Mu Tuhan. Tuhan, itu kerinduan. Biar itu juga menjadi kerinduan hati kami. Bukan hanya sebatas berkat mujizat eksternal yang kami rindukan, tapi di atas semuanya mengenal Engkau Tuhan Yesus. Itulah berkat yang terindah, mujizat yang terbesar. Ada dalam persekutuan yang erat dengan Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau mengampuni kami. Engkau membaharui kami. Engkau menuntun kami dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggallah
Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu, saudara juga yang kiri. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kanan. Tuhan Yesus jauh lebih rindu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, kami memerlukan mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami gak bisa dengan kekuatan kami. Tapi kami mau bersyukur buat mujizat terbesar yang telah kami terima. Itu kami ada dalam dekapan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari saya mau berdoa buat beberapa orang, baik yang di tempat ini maupun saudara yang menyaksikan secara online. Kalau hari ini kau baru pertama kali mendengar tentang pribadi Tuhan Yesus, dan bukan kebetulan kebenaran firman Tuhan ini sampai kepadamu, Tuhan Yesus menunggumu. Dia harus melintasi daerah Samaria. Kebenaran firman Tuhan ini harus sampai kepadamu, untuk engkau mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima Yesus dalam hidupmu. Berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus telah mati dan bangkit bagiku. Tuhan Yesus telah memikul dosaku di atas kayu salib. Tuhan Yesus tinggallah dalam hidupku. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya mau berdoa buat saudara yang selama ini engkau merasa hidupmu sudah berantakan, sudah salah mengambil keputusan, salah arah, salah tujuan, dalam kesesakan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Tuhan Yesus ada bagimu. Dia menunggumu untuk memulihkan. Datang kepada Tuhan, Dia tahu seluruh detil hidupmu. Dia tahu seluruh cerita hidupmu. Dan Tuhan Yesus menerimamu apa adanya. Dia tidak menghakimimu. Dia mau engkau pulih. Tuhan Yesus mau engkau selamat. Tuhan Yesus mau engkau mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan yang mengubahkan hidupmu. Mengubahkan tujuan hidupmu. Menuntun setiap langkahmu.
datang pada Tuhan Yesus. Saudara gak perlu berdoa kedengaran sekelilingmu. Katakan, Tuhan, ini aku, ini hidup. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Ya lama, ya lama, ya lama, ya lama. Ya lama, ya lama, ya lama, ya lama. Roh Kudus Engkau mengalir, memulihkan, membarui. Yang ketiga, saya mau berdoa buat saudara yang mungkin karena tekanan, karena masalah, karena beban yang begitu lama dan begitu berat, sehingga hari-hari ini engkau merasa kering. Ia harus melintasi daerah Samaria. Tuhan Yesus ada menunggu untuk menyegarkanmu, untuk memenuhimu, supaya kamu tahu bahwa dalam kesesakanmu Dia ada. Dia tidak pernah meninggalkanmu, Dia memberimu kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, saya mau berdoa buat saudara. Saudara rindu semakin mengenal karunia Allah dan pribadi Tuhan Yesus. Biar kau semakin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kau semakin kuat berakar kokoh di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Mari kita semua angkat tangan. Hanya Engkau. Gak ada yang perlu kami sembunyikan, Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi Engkau tahu segala kelemahan, kekurangan kami, Tuhan. Kau tahu. Engkau tahu segala dosa kesalahan kami, Tuhan. Dan Kau mengampuni kami, Tuhan Yesus. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini yang kami tahu sekarang, kami perlu, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawa kami Tuhan, bawaku lebih dekat, lebih intim sama Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Oh Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yang rindu sama Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik. Hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk pagi yang indah. Bersama kami boleh dengar firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang memberkara bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang akan menguatkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan sebagai rasa syukur kami rindu beri persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi.
bahkan yang belum bisa memberi kami percaya. Yang kami kerjakan, yang kami lakukan, usaha kami, Tuhan yang sertai sempurna. Tuhan cukupkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Mari bersama-sama saudara, sahabat kita beri persembahan yang terbaik. Kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen pencemaran kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Mari bangkit beri bersama-sama saudara. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Kita akan menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus, kita mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan bagi kami. Tubuh Tuhan Yesus yang hancur, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Sebab tubuh Tuhan Yesus telah memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, dan hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus telah menanggung segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus, dari ujung rambut, ujung kaki, kami disembuhkan. Tidak terkapar sakit, kami sehat sempurna, bersama keluarga, terpelihara sempurna di dalam kekuatan Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami diampuni, kami dikuduskan, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, anak Bapa di sorga, ahli waris kerajaan sorga, bersama keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus mengaruniakan rumah di sorga, Tuhan Yesus juga memberkati punya rumah di bumi, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Darah Tuhan Yesus telah menjadikan kami ciptaan yang baru, yang tak bercacat, tak bercela, kudus, untuk kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, rumah tangga yang kudus, pernikahan yang kudus, keluarga yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, saling ngasihi, saling mengampuni, saling setia, saling sabar, saling berkorban, saling memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus yang telah memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami di atas kayu salib, kami disembuhkan, kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan, jiwa kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh, sehat sempurna, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo. Jantung kami sehat, ginjal kami sehat, paru-paru kami sehat, pankreas kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, lambung kami sehat, gula darah kami sehat, tekanan darah kami normal, syaraf-syaraf kami sehat, otak kami sehat sempurna, setiap sel tubuh kami sehat sempurna, setiap tetes darah kami sehat sempurna, tulang-tulang kami sehat sempurna, tidak ada yang keropos. Dalam nama Tuhan Yesus, hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna, imunitas tubuh kami sehat sempurna, tidak autoimun. Dalam nama Tuhan Yesus, panca indera kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh darah bilur Tuhan Yesus, segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, kami disembuhkan. Saudara masing-masing doa, kami berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan Yesus yang selalu berkati, jaga, sertai, sehat sempurna, panjang umur, kuat, dan juga damai sejahtera sukacita bersama keluarga, diberkati, dilindungi oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Pelayanannya diberkati Tuhan Yesus dalam menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan. Kami mengucap berkat Tuhan Yesus buat Natal tanggal 6 Desember, Tuhan Yesus yang mengaruniakannya dan Tuhan Yesus yang memenuhinya dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa mengalami pertobatan, keselamatan, pemulihan, hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus, kesembuhan dan berkat kemuliaan Tuhan Yesus. Kami doa buat Ibu Mansia, kasih setiamu Tuhan Yesus menyertai Ibu Mansia dalam setiap proses kesembuhannya. Dalam nama Tuhan Yesus, panjang umur, sehat, keluarganya diselamatkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Ida juga pelayanannya diberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Tamaria Simbolon sembuh, sehat, sempurna. Kami juga berdoa untuk Putri Sarah Daniel Panggabean juga sehat sempurna, dipulihkan, disembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Pak Hendra juga matanya bebas dari glukoma, ginjalnya sehat sempurna. Pak Raja juga sehat, panjang umur, dalam keadaan yang baik bersama keluarga, semua rukun. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, Tuhan berkati orang tua dari Ibu Nelly juga sembuh, sehat sempurna. Yang sedang terbaring di rumah sakit, tangan Tuhan Yesus menjamah, pulih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami dengan kasih setia Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan. Tuhan Yesus mencukupkan apa yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik, dan Tuhan Yesus yang menjadikan kami berkat Tuhan bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali lebih dari jubah baru. Tuhan Yesus mengaruniakan kami
tubuh kemuliaan bersama Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Yesus, sucikan aku. Kami berdoa, mengucap syukur, mengucap berkat Tuhan Yesus buat tubuh darah Tuhan Yesus yang Tuhan karuniakan untuk membawa kami ada dalam Tuhan Yesus dalam kami. Terima kasih Bapa. Setiap hari hidup kami mengalami kasih kebaikan-Mu Tuhan dan menyatakan kasih kebaikan-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah kami, Yesus Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diurapi, diteteskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa Tuhan Yesus, berkat mujizat, kuasa kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Daramu Yesus, sucikan aku. Daramu Yesus, bebaskanku. Daramu Yesus, sucikan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, sempurnakan aku. Ku dijadikan baru. Angkat kedua tanganmu. Kasih yang sempurna, anugerah damai sejahtera dan sukacita, berkat yang terbaik, kekuatan, kesehatan dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Roh Kudus ada menolong, menuntunmu, menjagamu, dan membawamu dalam pengenalan yang benar dan erat dengan Tuhan Yesus. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari hidupmu terheran-heran, tercengang-cengang, tak berkesudahan, mengalami, menerima sungguh kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terang di jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati dan shalom.